Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Pada kesempatan malam hari ini, masya Allah, dengan izinnya, ya, tanggal 26 Sya'ban 1442 Hijriah, masya Allah, tidak terasa, ya, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan mungkin sekitar 4 atau 5 hari lagi kita akan masuk ke bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan, yang mudah-mudahan kita diberkahi di dalamnya, amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, mungkin pada hari ini, malam hari ini adalah kajian penutup untuk tahun ini, ya. Nanti insya Allah mungkin kita akan melanjutkan lagi kira-kira 2 bulan, Ramadan, Syawal, mungkin mulai Zulqa'dah, kemungkinan besar Zulqa'dah, kemudian insya Allah kita akan lanjut kembali. Maka dari itu pada malam hari ini insya Allah adalah kajian penutup bagi kita, ya. Mudah-mudahan bahwasannya kita belajar akidah, kita belajar tauhid dengan tujuan adalah supaya betul-betul mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dakwah salaf itu adalah dakwah yang memurnikan Allah, ya, yang mentauhidkan, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena memang yang namanya dakwah tauhid, ya, akidah dan semacamnya, akan banyak orang yang tidak suka, akan banyak orang yang tidak senang, ya. Ini termasuk hal yang wajar, ya. Tidak semua orang bisa menerima yang namanya kebaikan itu. Lihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau datang atau diutus ke dunia ini, masya Allah, yang saat itu kondisinya adalah kondisi jahiliyah, nafsunya tinggi, ya, nafsunya tinggi, sangat-sangat tinggi. Bagaimana semua saat itu adalah yang diinginkan dunia, jangan sampai dunianya direbut oleh orang lain, ya. Maka datanglah Islam ini di dalam kondisi yang saat itu jahiliyah, yang banyak agama, banyak pemahaman, banyak keyakinan, dan bahkan banyak Tuhan. Datang Islam, subhanallah, ini terasa terasa asing bagi mereka. Kenapa? Karena di dalam ajaran tauhid adalah bahwasannya yang disembah hanya satu Tuhan. Sedangkan mereka saat itu banyak Tuhan.
Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang mengatakan, apakah engkau Muhammad hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kami ini artinya menjadi satu saja yang disembah. Sehingga dengan adanya Islam kemudian muncullah berbagai macam ancaman, intimidasi, gesekan, ya, bahkan dibully, disakiti, dan nanti ujungnya bahkan akan ada sampai terjadi pembunuhan. Inilah memang sunnatullah dalam dakwah ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada. Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana dia datang. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang asing. Orang asing ini akan selalu menjadi sorotan bagi orang-orang. Maka jamaah rahimakumullah, Islam itu bagaimanapun, dimanapun, kapanpun akan selalu disudutkan, akan selalu dijadikan musuh. Ya, ingat, yang kita tebarkan adalah kebaikan, tapi tidak semua kebaikan diterima begitu saja. Kalau bahasa kita, yang kita tebarkan bunga, ya, tapi yang mereka rasakan bukan bunganya, tapi durinya. Sebagaimana bunga mawar kan ada durinya, yang dia lihat adalah durinya, bukan bunganya. Begitu juga Islam, masya Allah kondisinya. Ya, tidak semua orang begitu saja gampang menerima agama ini, tidak. Sehingga yahdi may yasha, Allah berikan hidayah itu kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, mudah-mudahan dengan kita libur nanti 2 bulan, mohon maaf ya istilahnya, mohon maaf nih, tidak melenceng kita. Apalagi mudah-mudahan tidak murtad gitu ya. Wal iyadu billah. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan kita semua rahmat, istiqomah, jalan di atas sunnah ini yang benar, ya, sebagaimana yang dianjurkan, diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian inilah Islam itu datang sebagai ummatan wasata, umat yang tengah, tidak ekstrim, ya, tidak radikal, tidak keras, tidak suka menakut-nakuti dan sebagainya. Terorisme, radikalisme dan sebagainya itu adalah bukan termasuk ajaran Islam. Jamaah rahimakumullah, hati-hati, ya, kami hanya memberikan himbauan hati-hati dalam rangka belajar. Yang namanya dakwah salaf tidak mungkin begampang begitu saja menghalalkan darahnya orang. Kita katakan, oh perbuatan ini syirik, perbuatan ini tidak boleh, perbuatan ini bid'ah dan sebagainya. Yang kita cela adalah perbuatannya. Mengenai masalah orangnya, terlebih kita di negara kita ini, ya sudah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di atas sunnah ini. Amin. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita masih pada judul atau bab, yaitu man jahada, barang siapa yang mengingkari tentang asma dan sifat. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah asma, tentang nama-nama Allah. Kemudian pembahasan tentang nama-nama Allah itu kemarin kita sudah bahas 4 poin. Yang terakhir kita bahas yaitu pembahasan tentang nama Allah, hal asmaullah ta'ala ghairahu au asmaullah ya Allah. Apakah nama-nama Allah atau asma Allah itu terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, atau asma Allah itu adalah memang Allah. Baik, in urida bil ismi, jika yang dimaksud dengan nama al-lafzu ad-dal alal musamma, yaitu lafaz yang menunjukkan kepada yang dinamai, fahiya ghairullah, maka dia terlepas dari Allah.
Wa in urida bil ismi, jika yang diinginkan dengan nama tersebut adalah madlulu dzalikal lafaz, yang dimaksud dengan lafaz tersebut fahiyal musamma, itulah yang namanya dinamakan. Ya, ini bahasan tentang asma. Salah satu contoh, alladzi khalaqas samawati wal arda huwallah, yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Saya tulis sekarang Allah. Fal ismi huna huwal musamma, nama di sini kan hanya sekedar nama. Saya tulis sekarang. Ya, saya sekedar tulis. Nama ini hanya sekedar nama. Allah. Apakah tulisan ini yang menciptakan bumi? Tidak. Itu nanti perbedaannya di sana. Ya, ketika saya tulis nama sekarang, saya tulis nama Aris. Saya suruh sekarang pukul Aris. Yang dipukul Aris orangnya atau tulisannya? Nah, ini nanti perbedaan tentang masalah nama di sana. Ya, jadi apakah nama Allah itu dia terlepas dari Allah atau dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Ini hanya, mohon maaf istilahnya, permainan kata-kata saja. Ya. Ini tentang pembahasan secara ringkas, yaitu pembahasan asma. Kemudian kita bahas secara cepat al-bahsu fi sifatillah, membahas tentang sifat-sifat Allah. Ingat ya, ini baru kita judul, kita belum masuk pembahasan ya tentang ayat maupun tentang hadisnya. Ini baru pemahaman tentang asma itu apa, sifat itu apa. Taib, as-sifat tanqasimu sifatullah ila salasati aqsam. Sifat Allah itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama dzatiyah, zat. Yang kedua fi'liyah, perbuatan. Yang ketiga khabariyah, pengkabaran. Fas-sifat az-dzatiyah, sifat dzatiyah itu adalah hiyal mulazimah li dzatillah, yaitu sifat yang menempel dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Wallati lam yazal wala yazal, yang mana sifat ini masih dan selalu muttasifan biha, dan selalu akan disifati dengannya. Salah satu contoh as-sama' wal basar. Ya, salah satu sifat Allah itu adalah mendengar dan melihat. Mendengar di sini Allah itu masih dan selalu mendengar. Melihat juga begitu. Allah itu masih melihat dan selalu melihat. Ini namanya sifat dzatiyah. Wahiyya ma'nawiyah, ini adalah maknawi. Lianna hadhihi sifat ma'ani. Kenapa? Karena sifat-sifat seperti ini adalah bentuknya abstrak. Ya, tidak terlihat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya sifat fi'liyah, sifat perbuatan, allati tata'allaku bimasyiatihi, yang mana perbuatan ini ada kaitannya dengan kehendak Allah. Insya'a fa'alaha, jika dia berkehendak maka dia akan melakukannya. Wa in lam yasha, jika dia tidak berkehendak, lam yaf'alha, maka dia tidak akan melakukannya. Mislu, salah satu contoh, an-nuzul ilas sama'id dunya, turun ke langit dunia. Wal istiwa 'alal 'arsy, beliau beristiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Wal kalam min haitsu ahadihi, yaitu berbicara dari sisi keesaannya. Wal khalqu min haitsu ahadihi, begitu juga penciptaan dari sisi keesaannya. La min haitsu al asl, bukan dari asli. Fa aslul kalam sifatun dzatiyah, asli kalam itu adalah sifat dzatiyah. Wa kadzalikal khalq, begitu juga khalqu. Maka jamaah rahimakumullah, berarti ketika Allah itu, kan Allah dalam hadis mengatakan turun ke langit dunia, tapi di sini kan sesuai dengan kehendak Allah.
Makanya ini dinamakan, mohon maaf istilahnya nuzul. Nuzul di sini kan ada yang namanya perbuatan. Tapi di sini sudah dikatakan jika Allah berkehendak, Allah akan lakukan. Jika Allah tidak berkehendak, Allah tidak akan melakukannya. Kemudian yang ketiga ada namanya sifat khabariyah. Sifat khabariyah adalah hiya ab'adun wa ajza bin nisbati lana amma bin nisbati lillah fala yuqal hakadha. Baik. Sifat khabariyah adalah sifat tentang pengkabaran. Yang mana sifat khabariyah sabata biha al khabaru minal kitab was sunnah. Sifat khabariyah di sini adalah sifat yang memang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Wahia laisat maknan wala fi'la. Ini bukan termasuk makna, bukan juga termasuk perbuatan. Salah satu contoh, al-wajhu. Allah memiliki wajah. Allah hanya mengkabarkan bahwasanya Allah memiliki wajah. Khabariyah. Ya. Begitu juga Allah punya ain, Allah punya mata. Wasaqa, Allah punya tumit. Waltaffatis saqu bisaqa, dalam firman Allah itu nanti ketika mati itu waktu pas sakaratul maut dicabut itu apa namanya, tumit itu akan bersatu, kaku. Maka Allah itu punya saqa, Allah punya tumit. Waliyad, Allah punya tangan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengkabarkan Allah punya mata, Allah punya wajah. Allah mengkabarkan. Tapi kita tidak tahu bagaimana bentuknya, begitu juga apa namanya, bagaimana nanti besarnya dan sebagainya atau seperti apa, Allahu a'lam. Inilah yang dinamakan sifat khabariyah. Jadi sifat itu ada tiga, ada namanya sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah, ada sifat khabariyah. Ini yang pertama. Yang kedua, as-sifatu awsa'u minal asma. Sifat itu lebih luas daripada asma, nama-nama. Lihat, li'anna kullismin mutadamminun li sifatin. Setiap nama pasti mengandung sifat. Walaisa kullu sifatin takunu isman. Tidak semua sifat itu harus punya nama. Ya. Wa hunaka sifatun katsirah tutlaqu 'ala Allahi wa laysat min asma'ihi. Ya. Fayusafullahu bil kalam wal iradah. Salah satu contoh, Allah punya sifat kalam. Apa kalam itu? Berbicara. Tapi apakah Allah punya nama mutakallim? Allah punya nama mutakallim? Allah punya sifat kalam, tapi Allah tidak mengatakan dirinya mutakallim. Allah punya sifat, salah satu contoh, iradah, keinginan. Oh, berarti ada namanya, berarti muridan. Ini Kak, ya, antum bisa paham nanti nih, akhirnya ujungnya nanti. Yang 20 sifat itu. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalam qadiran qadir. Hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sama disebutkan muridan. Allah tidak pernah menamakan dirinya muridan. Tapi Allah punya sifat iradah. Tidak semua sifat itu punya nama. Contoh lagi. Nuzul, Allah punya sifat turun setiap sepertiga malam. Apakah Allah menamakan dirinya nazil?
Apa nazil itu? Orang yang, maksudnya orang yang turun. Apakah Allah menamakan dirinya nazil? Tidak. Tapi Allah punya sifat turun. Berarti tidak semua sifat memiliki yang namanya nama. Karena untuk penentuan nama harus sesuai dengan Alkitabu was sunnah. Coba antum perhatikan di Muridan. Kata-kata Muridan, silahkan lihat dalam Asmaul Husna yang 99 itu ada enggak Muridan? Tidak akan pernah ketemu. Dalam hadis pun tidak pernah. Cuman masuk orang-orang, oh Allah itu punya sifat keinginan, berarti namanya Muridan. Allah punya sifat berbicara, oh berarti Allah itu mutakalliman dan sebagainya. Allahu a'lam. Pembahasan yang ketiga, anna kulla ma wasafallahu bihi nafsuhu, setiap apa-apa yang Allah sifatkan dirinya, zatnya, fahuwa haqqun ala haqiqatihi, maka sesungguhnya itulah yang hak sebagaimana hakikatnya. Lakin ya, akan tetapi yunazzahu anit tamsil wat takyif, tetapi bahwasannya ketika Allah mensifati dirinya, maka di sini tidak boleh yunazzahu, yaitu dibersihkan, disucikan dari yang namanya memisalkan, sama, atau juga takyif, jauh dari namanya pembagaimanaan, apa namanya, rekayasa, cara, ya. Jadi harus jauh dari yang namanya, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya salah satu contoh dalam firman-Nya, laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah, wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dalam firman yang lain dalam surat Asy-Syura, dalam surat An-Nahl ayat 74, Allah taala mengatakan fala tadribu lillahil amsal, jangan adakan bagi Allah itu ada sekutu. Innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah itu mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Wa ta'bir bi nafyi at-tamsil ahsan minat ta'bir bi nafyi at-tashbih. Jadi di sini dimaksud bahwasanya penafian meniadakan tamsil, keserupaan, itu lebih baik daripada peniadaan yang namanya tashbih. Sekali lagi ini hanya bermain kata-kata saja, ya. Maka jamaah rahimakumullah, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya ingat ya, pembahasan yang ketiga, ketika Allah memberikan sifat pada dirinya sendiri, maka itulah hak sebagaimana hakikatnya. Maka tidak boleh nanti kita memisalkan, tidak boleh kita juga nanti mempertanyakan bagaimana. Salah satu contoh ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dirinya memiliki tangan, kita tidak pernah bertanya, bahkan kita tidak pernah memisalkan tangan Allah itu seperti ini, atau bahkan mohon maaf digambarkan seperti ini tangan Allah. Oh, tangan Allah bentuknya seperti ini, ada jarinya dan sebagainya, ya. Apakah seperti itu? Tidak. Tangan Allah dengan tangan makhluk itu adalah berbeda. Kaki kita dengan kakinya monyet beda. Mulut kita dengan mulutnya monyet beda. Bentuk kita manusia dengan bentuk hewan yang lain beda, dan sebagainya. Ini antar makhluk. Bagaimana dengan zat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka di sini tanpa mempertanyakan, kemudian tanpa bertanya membagaimanakan, Allah menyatakan dirinya turun pada setiap sepertiga malam. Kita bertanya bagaimana ya? Kan ada yang mempermainkan seperti ini. Mohon maaf, bahkan dicandikan canda. Apa ndak capek Allah turun naik? Ya, wal iyadu billah. Dikatakan bahwasanya ia turun sepertiga malam. Malam di sini dengan malam di Saudi, malam di Eropa terjadi perbedaan. Sekarang sudah malam. Kalau di Saudi masih
siang. Apalagi di Eropa sana terjadi perbedaan jam. Kita sama Papua saja sudah berbeda satu jam, apalagi yang semakin ke barat. Tentu akan terjadi perbedaan yang sangat dahsyat. Amerika dengan kita perbedaannya 9 jam. Sehingga muncul mulai pertanyaan, apa ndak capek Allah itu ya? Ini sebenarnya orang mempertanyakan membagaimanakan. Begitu juga Allah beristiwa. Allah itu beristiwa di atas arsy, bahkan mengatakan istiwa. Istiwa. Jadi arsy itu, mohon maaf, dia sebagian bahwasanya ada yang mengatakan jadi istiwa atau arsy itu adalah alamat palsu. Subhanallah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Sudah selesai sebenarnya. Cuman muncul orang-orang yang, mohon maaf, sok pinter gitulah. Sok-sokan akhirnya begini. Mereka akhirnya bermain kata-kata. Jamaah rahimakumullah, hati-hati terhadap pemahaman seperti ini. Ketika Allah sudah mensifati dirinya, sifati sebagaimana hakikatnya, tanpa memisalkan, tanpa mempertanyakan bagaimana. Selesai sebenarnya. Dan ucapan ini sudah diucapkan oleh siapa? Al-Imam Malik rahimahullah. Sudah selesai sebenarnya, cuman ada saja orang yang tidak suka, ya, orang yang senangnya berpikir terus, ya, padahal sesuatu yang tidak perlu dipikir terus. Ya. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, ya, yang tidak boleh nanti bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala wa amma takyif, adapun membagaimanakan, fala yajuzu an nukayyifa sifatillah, bahwasanya tidak boleh kita mempertanyakan tentang bagaimana caranya, ya, tentang zat atau sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kayyafa, siapa yang merekayasa, sifatan minas sifat, siapa yang merekayasa bertanya tentang bagaimana, yaitu tentang sifat di antara sifat-sifat Allah, fahuwa kadhibun as, maka dia adalah orang yang pendusta dan bermaksiat. Kalau ada orang masih yang bertanya bagaimana dan sebagainya, ingat, maka dia adalah orang yang berdusta atau orang yang berbohong. Kadhibun li'annahu qala fi bima la ilma indahu fi. Kenapa dia bohong? Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu tentang hal tersebut. As, dikatakan dia melanggar, asin, bermaksiat, li'annahu waqi'un fi ma nahallah. Kenapa? Karena dia jatuh terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa harramahu, bahkan Allah mengharamkan hal tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau istilahnya takfu, waqafa yaqi. Waqafa itu artinya diam, artinya melakukan sesuatu, ya. Jangan engkau nanti sampai melakukan sesuatu dan sebagainya, itu ma laisa laka bihi ilm, engkau tidak punya ilmunya. Sehingga Allah tanyakan dalam ayat itu apa? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ilmu itu kan bisa didengar, bisa dilihat. Artinya, ya, masuk dari penglihatan atau masuk dari pendengaran kemudian ke hati. Ya. Ini jamaah rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ya. Bahwasanya lihat di sini ya, bahwasanya maka janganlah melakukan sesuatu yang memang kita belum ada pemahaman atau ilmunya, terlebih ya kalau kita berbicara tentang hal ini adalah tentang permasalahan ibadah. Sebagaimana sebuah kaidah mengatakan
al-aslu fil ibadah haramun. Hukum asli dalam ibadah adalah haram hatta jaa dalilun ala taghyirih, sampai ada dalil yang mendatangkan sehingga merubah hukum tersebut. Berbeda kalau makanan. Al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu itu, ingat, kalau berbicara tentang selain hukum, berbicara tentang sesuatu, semua hukumnya halal. Ya, semua hukumnya halal kecuali ada dalil. Kalau ibadah, hukum aslinya adalah haram. Ini sudah menjadi kaidah. Ya. Kemudian dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf mengatakan, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara wa afwan, yaitu dalam surat wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Janganlah engkau mengatakan sesuatu atas Allah yang padahal engkau tidak memiliki ilmunya. Kita mau berbicara tentang atau bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak punya ilmunya, maka jangan bercerita. Kenapa? Di sini zat Allah Subhanahu wa taala diterangkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka sudah di awal saya katakan, berbicara tentang asma dan sifat kita tidak boleh ngarang. Kenapa? Ini murni adalah riwayat. Kemudian selanjutnya, ya, wali annahu la yumkinu idrakul kaifiyah. Ya. Kenapa? Karena kita tidak mungkin mengetahui tentang kaifiyat, tentang tata cara. Allah sudah menegaskan ya'lamu ma baina aydihim. Dia mengetahui apa yang ada di antara tangan-tangan kalian. Wa ma khalfahum, ya, apa yang ada di depan kalian dan apa yang ada di belakang kalian. Wala yuhituna bihi min ilma. Ya. Bahwasanya ilmu kalian itu tidak mungkin meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu manusia, ilmu makhluk itu adalah terbatas. Dalam surat Toha ayat 110. Kemudian terakhir dalam surat Al-An'am ayat 103 Allah taala mengatakan la tudrikuhul absar. Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata. Tetapi wahuwa yudrikul absar, tapi Allah mampu melihat pandangan orang tersebut. Subhanallah. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, maka wasawaun kanat takif, sama saja kanat takif, entah itu rekayasa, membagaimanakan pertanyaan bagaimana itu bil lisan, yaitu ada yang membagaimanakan dengan cara apa? Dengan lisan, yaitu takbiron, dengan pengucapan. Langsung dia mengucapkan bagaimana ya bentuknya. Au bil janan takdiro, atau di janan, yaitu hati. Dengan apa? Atau dengan pikiran atau dengan hati, dia membayangkan, oh tangan Allah seperti ini. Dia tidak mengucapkan, tapi pikirannya sudah membayangkan, oh tangan Allah begini. Atau au bil banan tahriro, atau tangannya bergerak, maksudnya menulis. Tangan Allah begini, dia gambar sendiri. Mulutnya tidak berbicara, tapi tangannya diloskan begitu. Oh tangan Allah seperti ini. Oh penglihatan Allah seperti ini. Oh oh wajah Allah seperti ini. Maka disinilah walihada qala Malik. Maka disinilah perkataan Imam Malik rahimahullah ketika ditanya, ya, hina su'ila an kaifiyatil istiwa, ketika ditanya bagaimana istiwanya Allah, al kaifu majhul, beliau hanya menjawab kaifu majhul, mempertanyakan bagaimana itu adalah majhul, artinya tidak diketahui. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang hal tersebut adalah bid'ah. Kenapa? Otak ini tidak akan nyampe. Walaisa makna hadza alla na'taqida allaha kaifiyah. Akan tetapi di sini bukan makna dari sini bahwasanya kita tidak meyakini bahwasanya dia tidak memiliki kaifiyah. Fal istiwa wan nuzu' bal laha kaifiyah.
Betul, sifat Allah itu memiliki kaifiyat, walakinnaha laisat ma'lumatun lana. Tetapi perlu dipahami, ya, kaifiyatnya itu tidaklah nyampe ke otak kita. Kita tidak memiliki ilmu dalam hal tersebut. Li'annahu ma laisa lahu kaifiyah laisa bimawjud. Karena ada sebuah kaidah mengatakan jika sesuatu itu tidak memiliki kaidah, maka sesungguhnya dia tidak ada wujudnya. Bal istiwa wan nuzul, fal istiwa, maka yang namanya istiwa, nuzul, yad, wajah, ain, mata, lahai kaifiyah. Itu semua punya kaifiat, punya istilahnya pertanyaan bagaimana. Lakinnana la na'lamuha, akan tetapi kita tidak mengetahuinya secara detail. Fafarqu baina, beda sehingga an nusabbita kaifiyah, makna muayyanah, berbeda. Ingat, beda ketika kita menetapkan kaifiat yang tertentu, walau takdiron, meskipun hanya dengan mengira-ngira. Berbeda dengan apa? An-nu'mina bi anna laha kaifiyah ghairu ma'lumah. Kita yakin bahwasannya ada kaifiatnya. Bagaimananya? Cuman kita tidak mengetahuinya secara detail. Sehingga wahada huwal wajib. Sehingga yang wajib menurut beliau, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, yang wajib bagi kita adalah kita beriman sifat-sifat Allah semacam tadi, istiwa, nuzul, itu ada kaifiatnya, tetapi kita tidak sampai menentukannya, ya, lakin ghairu ma'lumah. Sehingga jika ada yang mengatakan kaifa yutasawwaru an na'taqida li syai' kaifiyah wa nahnu la na'muha, bagaimana kita menggambarkan sesuatu yang kita yakini, ya, memiliki cara, memiliki bentuk, tapi kok kita tidak tahu. Bagaimana kita diajak menggambar, membayangkannya, tidak bisa. Oh, sesuatu itu punya bentuk, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Sehingga beliau menjawab di sini, masya Allah jawaban beliau, innahu mutasawwir, sesungguhnya bisa dibayangkan. Kenapa? Fal wahid minna ya'taqidu anna li hadzal qasr kaifiyah min dakhiliha. Ketika kita ditanya, istana negara itu kira-kira punya ruangan apa tidak? Punya ruangan atau tidak? Tapi kita tahu bentuknya seperti apa? Seperti itulah jawaban beliau. Tidak semua memang bahwasanya artinya kaifiatnya ada, bentuknya ada, tapi kita tidak mengetahuinya secara mendetail. Itu saja. Maka ditutuplah oleh Imam Malik, wal kaifu majhul. Ya. Bertanya tentang bagaimana sifat Allah majhul, itu tidak diketahui secara mendetail. Baik, ini jamaah rahimakumullah tentang pemahaman asma dan sifat. Insya Allah mungkin tidak ada yang bertanya dalam hal seperti ini. Ya. Kalau kita sholat, hukum sholat dilakukan atau hukum ibadah lah. Kalau kita anggap sekarang ngaji dengan kita berkeyakinan, sekarang ngaji dengan berkeyakinan kalau ingin dapat uang 1 miliar, baca surat baca surat Ar-Rahman, boleh apa tidak? Dengan keyakinan, oh kalau dia baca surat Ar-Rahman maka dia akan mendapatkan uang 1 miliar. Boleh atau tidak? Ini namanya hukum asli ibadah itu haram. Ya, jadi kita tidak bisa mengarang semuanya. Ya, dalam ibadah itu semuanya sudah baku, semua sudah dari sana. Jadi tidak bisa langsung ujuk-ujuk kita ibadah begini, melakukan ini, melakukan itu, tidak boleh. Kecuali ada dalilnya. Sehingga kayak semacam dulu ketika ada yang mengatakan oh tidak ada yang namanya sholat taraweh dan sebagainya, aslinya tidak dilarang, kemudian akhirnya baru muncul. Nah, ini menunjukkan bahwasanya awal sesuatu ibadah itu memang hukumnya haram. Artinya tidak boleh mengarang dalam hal ibadah.
Ini kalau seandainya ibadah, semua ibadah diperbolehkan, berat. Sholawat di pura boleh enggak? Baca enggak? Saya tanya, sholawat boleh apa tidak? Boleh. Sholawat di pura? Enggak, sholawat di pura boleh apa tidak? Ah ini, jadi kan di sini ibadah, tapi hukum asli ibadah kalau dilakukan di sini berarti hukumnya haram. Kecuali Nabi hidup kembali mengatakan, oh ini tidak apa-apa, baru berubah. Sehingga di apa namanya kaidah itu hatta jaa dalilun ala taghyiri, sampai ada datang yang merubah hukum tersebut. Sampai sekarang kan tidak ada hukum selawatan di atas atau di dalam pura. Apa hukumnya? Dari mana tahu? Ya siapa tahu kan ada yang berkeyakinan maksudnya diselawati di pura, siapa tahu puranya menjadi masjid, kan gitu. Hah? Tapi ini insyaallah ya, ini kajian kita penutup pada hari ini. Insyaallah nanti mungkin kita akan bertemu 2 bulan lagi ya setelah masuk bulan Zulqa'dah. Saya rasa bulan Syawal belum bisa kayaknya. Untuk kajian memang rata-rata biasanya dimulai dengan Zulqa'dah. Biasanya pada mudik, tapi insyaallah kayaknya tidak jadi mudik. Baik. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau ada yang salah tolong ditinggalkan. Jika ada yang benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di Ramadan ini ya dalam keadaan sehat, kita bisa maksimal melaksanakan ibadah Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan, keberkahan, rahmat, kemudian mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.